Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Al-Habib Rizik dengan NIM 20577 dan saya sendiri Triana Indah Oktaviani dengan NIM 20567. Baiklah, kami akan menampilkan hasil observasi kami. Dinas Pendidikan untuk wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat merupakan instansi pemerintah yang bertanggung jawab tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan di wilayahnya. Bertugas melaksanakan pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan bidang pendidikan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas yang lain yang berkaitan dengan pendidikan yang diberikan oleh wali kota atau bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Melalui kantor dinas pendidikan ini, pemerintah daerah bidang pendidikan melakukan tugasnya pada wilayah kerjanya. Tugas tersebut mencangkup pembantuan urusan pendudukan, pengawasan, penyusunan program pendidikan daerahnya, menyusun strategi perumusan kebijakan pendidikan, hingga memberikan layanan umum dalam hal pendidikan. Dinas pendidikan ini juga menjadi pemberi izin sekolah dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga lembaga bimbel. Moto pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan adalah melayani dengan hati. Dan untuk visi dan misinya yaitu adalah visi terselenggaranya layanan prima pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan untuk membentuk insan cerdas, berbudaya, dan berakhlak mulia. Sedangkan misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ini adalah yang pertama, meningkatkan akses layanan pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah. Yang kedua, mengembangkan pendidikan non-formal atau pendidikan masyarakat guna mewujudkan pendidikan untuk semua. Yang ketiga, melaksanakan standar pelayanan minimal SPM pendidikan secara maksimal guna penjaminan mutu pendidikan. Yang keempat yaitu melaksanakan pengembangan keprofesian berkelanjutan guna meningkatkan kompetensi dan mutu pendidikan tenaga kependidikan. Yang kelima yaitu meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama dan falsafah adat basandi syara' basandi kitabullah. Yang keenam yaitu mewujudkan revitalisasi dan pengembangan pusat budaya lokal. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan ini terdiri dari beberapa bagian dan bidang, yaitu yang pertama Kepala Dinas, selanjutnya Sekretariat atau Sekretaris yang terdiri dari beberapa bidang yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Penyelenggaraan Tugas Perbantuan, Kasubag Keuangan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selanjutnya yaitu ada jabatan fungsional. Selanjutnya ada Kabid Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu Kasih Pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta, Kasih Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan, Kasih Pembinaan Kursus atau Pelatihan. Selanjutnya yaitu ada bagian Kabid Pembinaan Sekolah Dasar yang terdiri dari beberapa bidang yaitu Kasih Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar, Kasih Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah, Kasih Peserta Didik dan Pengembangan Karakter. Selanjutnya yaitu ada
bagian Kabid Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu Kasih Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah, Kasih Kelembagaan dan Sarana dan Prasarana Sekolah, Kasih Peserta Didik dan Pengembangan Karakter. Kemudian ada bagian Kabid Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari beberapa bidang, yaitu Kasih Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Anak Usia, Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah, Kasih Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah. Dan selanjutnya itu juga ada bagian dari Kabid Kebudayaan yang terdiri dari beberapa bagian juga, yaitu Kasih Adat dan Tradisi Daerah, Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan, Kasih Seni dan Film. Bidang PAUD dan Dikmas. Seperti yang kita ketahui, tugas pokok penilik atau pengawas PAUD adalah melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PAUD. Kegiatan pengendalian mutu program PAUD meliputi perencanaan program pengendalian mutu PAUD, pelaksanaan pemantauan program PAUD, pelaksanaan penilaian program PAUD, pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PAUD, dan penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PAUD. Sementara itu, kegiatan evaluasi dampak program PAUD meliputi penyusunan rancangan atau desain evaluasi dampak program PAUD, penyusunan instrumen evaluasi dampak program PAUD, pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PAUD, dan presentasi hasil evaluasi dampak program PAUD. Tupoksi bidang PAUD dan Dikmas. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan ini mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan operasional serta melaksanakan program dan kegiatan pembinaan satuan pendidikan dan anak usia dini, pembinaan keaksaraan dan kesetaraan serta pembinaan kursus atau pelatihan dan pendidikan keluarga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan fungsi yang pertama, pelaksana kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang kedua, pengelolaan dan pengendalian kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang ketiga, pengelolaan dan pengendalian administrasi bidang pendidikan anak usia dini dari pendidikan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat menyelenggarakan fungsi ada 6, yaitu perumusan bahan kebijakan operasional bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang kedua yaitu perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pembinaan satuan pendidikan dan peserta didik PAUD, pembinaan keaksaraan dan kesetaraan dan pembinaan kursus atau pelatihan dan pendidikan keluarga. Yang ketiga, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang keempat, perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. 5. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang keenam, penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas fungsinya. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tersebut mempunyai rincian tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rencana kegiatan anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, serta mendayagunakan sumber daya yang ada dengan berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Yang kedua, menyusun bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan di bidang pembinaan satuan pendidikan dan peserta didik PAUD, bidang pembinaan keaksaraan dan kesetaraan, serta bidang pembinaan kursus atau pelatihan dan pendidikan keluarga. Yang ketiga, menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan PAUD dan non-formal. Yang keempat yaitu menyusun bahan penerbitan izin pendirian, penatan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. 5. Menilai dan menyempurnakan konsep surat dan telaahan para kepala seksi pada bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Yang keenam, mengendalikan perencanaan, penyaluran, dan pelaporan bantuan biaya pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Yang ketujuh, menandatangani dan memaraf surat dan dokumen lainnya sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan. Yang kedelapan, meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan mempedomani data dan peraturan yang berlaku agar diperoleh konsep naskah yang benar. Yang kesembilan, menganalisa dan mengatur pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat sesuai yang telah ditetapkan. 10. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program kerja dan kegiatan bidang pendidikan PAUD dan pendidikan masyarakat. Yang ke-11, membagi tugas atau kegiatan, memberi petunjuk, memeriksa, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan. Yang ke-12, mengordinasikan pelaksanaan pengadaan, perawatan, dan penghapusan sarana dan prasarana pendidikan non-formal atau informal. Yang ke-13 yaitu memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya. 14. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan. Dan yang ke-15 yaitu melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugasnya. Sementara itu, bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat di sini terdiri dari seksi pembinaan satuan pendidikan dan peserta didik PAUD, seksi pembinaan keaksaraan dan kesetaraan, seksi pembinaan kursus atau pelatihan dan pendidikan keluarga. Baiklah, inilah video wawancara kami dengan salah satu pembinaan satuan pendidikan dan peserta didik PAUD, yaitu Bapak Tarmizi SH. Nomor 17 tahun 2007 itu tentang standar kepala sekolah atau madrasah. Kemudian ada baca kemudian memiliki tenaga pendidik dan pendidikan yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi dasar. Kemudian
Kemudian harus memiliki bangunan penduduk tersendiri sesuai dengan standar. Kemudian memiliki kantor, ruangan, tempat-tempatnya, memiliki kamar mandi, memiliki dan isi. Kemudian memiliki halaman dengan alat bermain yang memadai. Kemudian lokasi tidak terlalu jauh, letaknya tidak terlalu dekat dengan sungai. Atau di sungai yang tidak terpagar, atau dengan listrik dengan tinggi tidak terlarang. Kemudian terkait itu memiliki penilaian yang tetap. Selanjutnya mempunyai kemudian memiliki minimal satu kelompok usia anak 4 tahun. Kemudian atau 5 atau 6 sekitarnya 20 anak didik. Kemudian memiliki seorang guru itu setiap kelompok usia belajar dengan standar kompetensi. Kemudian syarat memenuhi memiliki kependidikannya ya, memiliki rekening bank sama lembaga, memiliki NPWP sama lembaga, memiliki surat bukti kepemilikan gedung atau lahan serta sertifikat yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian sekali lagi itu tidak ada beda dengan surat pendidikan serta. Jadi kan Bapak juga itu syarat pendidikan minimal itu kan juga ada kurikulum terakhir. Apa sih kurikulum kerjanya sekolah itu. Kalau proses pembelajarannya ada yang kerja itu Senin sampai Sabtu. Itu yang kerjanya dari jam 8 sampai jam 11. Kalau TKW sampai Sabtu, berarti 5 hari kerja di KB kerjanya ya. Tapi kalau yang TKW sampai 6 hari kerja sampai Sabtu. Itu sampai jam 12. Perfecto, sí, o sea, tu anak. itu aja dulu. Nanti bisa dipakai. Baiklah, itulah hasil video wawancara kami dengan salah seorang pembinaan Satuan Pendidikan dan Peserta Didik PAUD di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan. Demikianlah hasil observasi kami. Mohon maaf akan banyaknya kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.